Oke, baik teman-teman, seperti yang sudah teman-teman lihat, di depan saya sudah ada salah satu buce yang saya tanam ya, yang saya pelihara. Ini dapat teman-teman lihat, bucenya sangat subur ya. Dan buce ini kurang lebih sudah saya pelihara, sudah saya merawatnya selama kurang lebih 5 bulan. Dan ini teman-teman bisa lihat, dan ini bucenya adalah campur ya. Bucenya tidak satu jenis, beberapa jenis, random. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga ada yang kering tapi tidak apa-apa. Tapi sejauh ini yang lainnya subur semua. Jadi dulunya saya pada saat menanam ini belum terlalu rapat begini ya. Jadi seperti banyak ruang-ruang kosong. Namun setelah saya pelihara pada saat ini sudah sangat rapat ya. Dulunya juga masih perizomnya bukan seperti klam seperti sekarang. Sekarang dia sudah mengklam ya. Nah, ini teman-teman tempat saya menaruhnya, jadi cukup banyak lumut di sini ya. Jadi artinya kelembabnya sangat baik. Oke, dan di sini juga matahari tidak terlalu terik, jadi tidak langsung terkena matahari. Nah, ini dia saya menempatkan bucinya. Jadi cukup redup ya matahari di sini. Nah, banyak pepohonan. Dan ini dia tepatnya saya menggunakan kaca untuk membuat kondisi yang lembab pada wadah ini ya. Seperti sungkup itu artinya. Kita tetap sungkup tapi masih banyak lubang. Oke, ini teman-teman, dan saya juga ada yang dalam wadah plastik. Nah, ini saya mencoba, ternyata subur juga ya. Walaupun wadahnya sangat kecil, tapi dia dapat subur juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini tempat saya meletakkan buci saya ya. Teman-teman bisa taruh di mana saja, yang penting dia tidak terkena matahari langsung dan juga kondisinya cukup lembab. Walaupun kondisinya lembab di sini, namun saya tetap juga menambahkan kaca atasnya ya untuk membuat kondisi yang sungkup. Sama juga seperti yang kecil ini, wadah kecil ini ya cukup subur. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman, jadi dulunya saya di sini hanya menanam mungkin dapat dihitung jari berapa rhizome saja ya. Jadi saya menanam mungkin tidak lebih dari 20 rhizome. Namun setelah saat ini sudah bertumbuh, nah ini teman-teman bisa lihat. Dulu rhizomnya mungkin setengah dari panjang rhizome ini ya teman-teman. Ya, jadi dia sangat kecil dulu. Nah, ini salah satu rhizome yang belum menyatu. Jadi sekarang sudah beberapa banyak yang mengklam sudah menjadi satu, dan ini salah satu yang belum menyatu. Nah, teman-teman bisa lihat akarnya mencekram dari pasir malang. Nah, ini mungkin harganya ya sekarang per rhizome ini mungkin sekitar 5.000 sampai 10.000 yang panjangnya sekian ya. Untuk jenis yang bukan jenis yang langka ya, mungkin sekitar 5.000 sampai 10.000 per rhizome yang panjang segini. Dan seperti teman-teman tahu, buce palandra ini adalah tanaman asli Indonesia, yaitu lebih tepatnya dari Kalimantan. Nah, buce palandra ini juga salah satu tanaman akuatik yang sangat favorit ya, karena memiliki daun yang sangat bagus ya, bisa teman-teman lihat ya, sangat cantik sekali. Nah, ini dari dulu sudah diambil untuk sebagai aquascape maupun apapun itu sebagai hobi ya teman-teman, dan diekspor juga ke macam-macam negara. Nah, karena semakin banyaknya permintaan dari tahun ke tahun, nah buci palandra ini kan salah satu tanaman yang slow grow ya, sangat lambat untuk tumbuh, sangat lama. Jadi mungkin untuk bertumbuh itu, berkembang biak itu sangat lama ya teman-teman. Jadi karena permintaan yang tidak seimbang antara pertumbuhan dan permintaannya yang semakin banyak, buci palandra ini semakin langka. Nah, di alamnya sekarang pun sangat sulit dicari teman-teman. Mungkin saya memprediksi 5 sampai 10 tahun lagi ini buce palandra mungkin sudah tidak ada lagi di alam. Dan tanaman ini sudah semakin langka dan membuat harganya tentunya semakin tinggi. Nah, salah satu saya juga karena tanaman ini sangat cantik. Nah, selain itu juga buce palandra ini tentunya memiliki harga yang dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Nah, apabila ini saya pelihara terus menerus, ini tentunya akan bertambah banyak, dan ini pastinya juga akan menjadi tabungan ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang juga
ingin memelihara atau merawat bece palandra ini, atau mungkin ingin lebih membudidaya dalam skala besar, sangat baik ya teman-teman. Karena permintaannya ini untuk luar negeri dan lokal sangat banyak teman-teman. Karena buce ini juga tanaman yang sangat mudah dirawat. Nah, seperti yang saya lakukan di sini adalah hanya menaruh dalam kotak plastik. Nah, kalau teman-teman tahu, ini adalah media yang saya gunakan adalah media pasir malang, teman-teman. Nah, ini akarnya itu menempel pada pasir malang. Ya, dia mencengkram pasir malang itu, dan tanpa ada pupuk atau tambahan apapun, teman-teman. Tidak perlu ada nutrisi apapun, dan saya tidak pernah tidak pernah merawatnya, hanya membiarkan saja. Mungkin sesekali saya ingin melihat, saya buka kondisinya, dan tanpa ada perawatan apapun, teman-teman. Cuman yang penting untuk melakukan pertumbuhan yang sangat cepat ini, mungkin teman-teman bisa menciptakan kondisi yang cukup baik ya. Karena habitat buce di alam itu adalah di pinggir sungai ya, di bantaran-bantaran sungai itu, jadi dikena percikan air, jadi cukup lembab, teman-teman. Jadi teman-teman harus menciptakan kondisi yang cukup lembab ya. Jadi makanya saya menaruhnya tadi di bagian yang tidak terlalu terkena matahari langsung, jadi kondisinya cukup lembab. Dan selain itu saya menggunakan juga sistem sungkup ya, jadi menggunakan tadi teman-teman bisa lihat kaca, yaitu kaca bekas tadi, sehingga dia cukup lembab di dalam wadah ini. Nah, teman-teman juga harus pastikan substratnya ini selalu basah, jadi tidak sampai tenggelam rhizomnya, namun hanya substratnya saja, jadi hanya akarnya saja. Itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa coba karena sangat mudah ya. Terima kasih.